Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, tamu undangan yang hadir di sini, dan halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Yang di sana, yang di sana, semoga selalu baik ya. Alhamdulillah. Di sini kami akan membawakan sebuah cerita rakyat yang pastinya seru. Cerita kali ini berjudul Tanjung Pusat. Tahukah teman-teman, Tanjung Pusat adalah nama sebuah telaga. Letaknya di antara Sungai Karyas dan Desa Kaludan. Banyak pepohonan di sekelilingnya. Telaga ini juga dikenal angker di selam. Nah, dengarkan ceritanya baik-baik ya. Menurut cerita orang dulu, telaga ini dihuni oleh makhluk halus yang setia kepada kerajaan negara di Amuntai. Di tempat ini tidak berani berbuat aib, berlaku tidak senonoh, ataupun bersukaria secara berlebihan. Kenapa? Teman-teman ada yang tahu tidak? Karena bisa mendapat celaka yang disebabkan oleh amarah datu-datu penghuni telaga. Bagi para pencari kayu di hutan, mereka selalu meminta izin kepada datu-datu penghuni hutan yang tak bisa dilihat oleh kasat mata sebelum menebaknya. Oh, Datu, kami anak cucu Datu. Kami kemarin hanya untuk mencari kayu, mencari rezeki untuk hidup anak dan istri. Mohon ampun, jika Datu ada kencangan, sampai kami putra kami tak mimpi. Sekitar abad ke-14, ketika kerajaan negara Lipa diperintah oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Surya Ganggawangsa. Datanglah pedagang dari negeri Cina dengan beberapa buah kapal layar. Ternyata mereka tidak hanya ingin berdagang, tetapi juga ingin mempengaruhi penduduk. Sang pangeran pun memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pedagang dari negeri Cina itu mendapat kualat. Namun mereka datang tidak meminta izin, bahkan dengan angkuh menentang gajah. Haiya, siapa yang berani mengambilkan Oema? Maka pilihlah yang akan bicara kepadanya. Sang pangeran pun juga sangat besar karena orang-orang asing itu tidak mau ada beberapa yang mengaku dikerajaan itu. Sang pangeran pun memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pedagang dari negeri Cina itu mendapat kualat. Tidak lama kemudian, perahu pedagang Cina itu nyasar ke tempat lain, yaitu Danau Carami, hingga sampai di sebuah lubuk yang dalam dan berbahaya. Suasana gembira berubah menjadi gaduh. Di tengah hutan, ketika kabar datang dengan dahsyat, mereka mencoba memutar haluan. Namun, layar patah dan perahu pecah. Cerita misterius membahanak langit dan membuat penduduk menjadi kuat. Akhirnya, perahu itu pun tenggelam di pusat air. Semua awak perahu terkubur bersama harta benda yang ada di dalam perahu tersebut. Tragedi mengerikan ini pun dilaporkan pemuda setempat kepada Pangeran Surya. Beliau bersama para pegawai dan pasukan kerajaan berangkat menuju lokasi kejadian, yaitu Telaga Tanjung Pusat. Pangeran berkata, "Hai naga sakti, keluarlah dari air." Tiba-tiba air danau menggeliat. Dengan kencang. Lalu keluarlah seekor naga sakti yang besar.
sehingga Paduka Yang Mulia memanggil hamba. Apa yang telah kau lakukan di tempat ini? Ampun Tuhan, hamba telah memusnahkan orang-orang jahat Paduka Yang Mulia. Mereka ingin menancapkan kukunya ke bumi negara Dipa, serta mengancam rakyat dengan senjata, sehingga rakyat menjadi ketakutan. Kalau begitu, terima kasih atas pengabdianmu kepada kerajaan. Semoga ini bukan bantuan yang terakhir kepada rakyatku. Jika kamu menemui masyarakat yang mengalami penderitaan atau kesulitan, bantulah. Dan jika kamu menemui orang yang berkhianat kepada kerajaan, hancurkanlah. Ampun Tuanku, kita beginda hamba junjung. Sahut naga sakti seraya menghilang dari pandangan. Berputar amat. Seusai percakapan itu, Pangeran pun bergegas ke keraton dengan berjalan. Kalau pun semua tamu sudah disiapkan, rupanya ia ingin pulang merasakan bagaimana susahnya berjalan di tengah hutan seraya yang dialami oleh rakyatnya. Setelah abad yang silam, jeng jeng jeng, 50 tahun yang lalu, ditemukanlah sebuah kunci berisi uang logam bertuliskan huruf Cina. Juga ada sepian-sepian milik dan benda-benda lainnya ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian, yaitu Tanjung Pusat, tempat tenggelamnya perahu perdagangan Cina. Hingga sekarang belum ada yang berani mengambil harta terpendam tersebut. Mungkin masih dihantui oleh mitos. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil banyak hikmah. Salah satunya, kita tidak boleh berbuat jahat, apalagi kita ada di kampung orang. Kita harus menjunjung tinggi adat istiadat. Sepakat teman-teman.